Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Weda Semerti dan juga rekan-rekan yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas anugerahnya kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian dan juga semangat Dharma. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberi kita cahaya pengetahuan dan jalan menuju kebijaksanaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah kisah dalam epos Mahabharata, khususnya dalam Karna Parwa. Karena sesungguhnya dalam kisah ini terdapat pesan-pesan kehidupan yang sangat mendalam dan juga menyentuh hati. Umat sedharma yang berbahagia, siapakah sebenarnya Karna? Karna bukan hanya seorang kesatria, melainkan ia adalah lambang dari kesetiaan, pengorbanan, dan juga penderitaan dalam diam. Ia lahir dari sosok ibu yaitu Dewi Kunti sebelum ia menikah. Sesungguhnya Karna bukan lahir dari dosa, melainkan dari doa. Beruntungnya karena dirawat sepenuh hati oleh seorang kusir dan hidup sebagaimana menjadi rakyat biasa. Meskipun demikian, di dalam jiwanya melekat darah Dewa Surya. Sepanjang hidupnya, Karna mencari harga diri, pengakuan, dan juga tempat di tengah dunia yang menolaknya. Meskipun dunia menolaknya, Karna tidak pernah sama sekali membalasnya dengan dendam, melainkan dengan usaha dan juga keberanian. Ia bahkan belajar mengenai ilmu senjata, berlatih dengan gigih, dan akhirnya bisa menjadi kesatria yang bahkan sebanding dengan Arjuna. Hal ini menunjukkan bahwasannya sosok Karna merupakan lambang atau gambaran nyata dari manusia yang mencari jati diri, cinta, dan juga penerimaan di dunia yang tidak adil. Meski hidup sebagai rakyat biasa, Karna sama sekali tak pernah pantang menyerah. Ia bahkan belajar memanah secara diam-diam dan menyamar sebagai seorang Brahmana agar bisa berguru dengan Resi Parasurama. Namun sayangnya karena dustanya itu, ia dikutuk oleh sang guru bahwa suatu saat ia akan lupa dengan ilmunya di saat-saat yang paling ia butuhkan. Kutukan tersebut menjadi salah satu beban hidup yang ditanggung oleh Karna sepanjang hidupnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kejujuran atau satya. Meskipun Karna memiliki niat yang baik, namun jalannya adalah dusta. Di dalam ajaran agama Hindu, kebenaran sama sekali tidak dapat dikompromikan. Keberhasilan yang diawali oleh kebohongan, maka akan rapuh di ujung jalan seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang suci tidak boleh diperoleh melalui jalan kebohongan, sekalipun niatnya adalah baik. Ketika dunia menolaknya, sang guru mencapakannya, bahkan para kesatria memandangnya rendah. Hanya Duryodhana lah, Raja Kurawa, yang menerima Karna dan kemudian mengangkatnya menjadi Raja Angga. Dalam sekejap, hidup Karna berubah. Ia mendapatkan harga diri, nama, dan juga suatu kehormatan. Maka sejak saat itu, Karna
bersumpah ia akan selalu setia kepada Duryodhana hingga ia mati. Umat sedharma yang saya cintai, maka di dalam Karnaparwa kita bisa melihat puncak hidup dari Karna, di mana ia terpilih menjadi panglima tertinggi setelah Bagawan Drona gugur. Hari ke-16 dan juga hari ke-17 Perang Kuruksetra menjadi panggung terakhir bagi Karna sebagai seorang kesatria. Ia bertempur dengan sangat hebat, bahkan ia berhasil mengalahkan Yudhistira dan juga Bima. Tetapi di balik semua itu, ia hanya menunggu-nunggu satu pertempuran terakhir, yaitu bertempur melawan Arjuna yang merupakan saudara kandungnya sendiri yang belum ia akui karena ego, karena dendam, karena takdir yang belum membiarkan mereka bersatu dalam cinta darah yang sama. Pertempuran antara Karna dan juga Arjuna menjadi salah satu pertempuran yang sengit dalam epos Mahabharata. Langit yang menggelap seolah-olah turut menyaksikan benturan dua takdir yang besar. Panah-panah sakti beradu di atas udara. Bumi pun terguncang oleh semangat dua kesatria yang sama-sama berjuang, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi sumpah dan juga kewajibannya masing-masing. Karna melepaskan nagastranya yang merupakan panah mematikan. Namun untungnya Krishna berhasil menyelamatkan sang Arjuna dengan menekan keretanya ke tanah. Dalam satu waktu, kemenangan Karna direnggut oleh kehendak yang lebih tinggi, yaitu Dharma itu sendiri. Tidak lama kemudian, roda kereta yang ditunggangi oleh Karna jatuh terperosok ke dalam tanah dan tidak dapat digerakkan. Ia kemudian turun dari keretanya dan mencoba mengangkat menggunakan tangannya sendiri. Ia kemudian berteriak kepada Arjuna dan mengatakan bahwa Arjuna harus mematuhi aturan kesatria atau kesatria dharma, di mana tidak boleh menyerang ketika lawan tidak siap. Mendengar hal tersebut, Krishna dalam kemarahannya atas dosa-dosa masa lalu yang dilakukan oleh Karna berkata, "Di mana dharmamu ketika Abhimanyu dibantai tanpa senjata? Dan di mana dharmamu ketika Drupadi ditelanjangi di istana? Sekarang kau minta dharma." Begitulah kata dari Krishna. Kata-kata tersebut bukan hanya penghakiman, tetapi merupakan sebuah refleksi atas akumulasi karma yang dilakukan oleh Karna sepanjang hidupnya. Antara kejujuran dan kebohongan, antara kesetiaan dan juga kebutaan, antara pengorbanan dan juga diam terhadap kejahatan. Maka dari itu, dengan berat hati atas perintah Krishna dan demi kelangsungan dharma yang lebih besar, Arjuna melepaskan panahnya. Akhirnya, Karna, anak sang surya pun gugur dan jatuh di dalam medan peperangan. Kesatria yang agung, yang lahir tanpa pengakuan, hidup tanpa pujian, dan mati tanpa kemenangan, meninggalkan dunia dengan tenang. Umat sedharma yang saya kasihi,
Karena Parwa bukan hanya sekedar cerita. Ia adalah cermin kehidupan kita, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai Hindu yang agung. Yang pertama, satya dan kesetiaan. Karena tetap setia kepada Duryodhana, karena Duryodhana adalah orang yang telah mengangkat martabatnya ketika dunia mencemoohnya. Bahkan pada saat Karna telah mengetahui kebenaran bahwa Dewi Kunti adalah ibu kandungnya, ia tetap memilih untuk berdiri di sisi Duryodhana karena tidak mau mencederai kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Di dalam kehidupan ini, kesetiaan merupakan hal yang berat namun sangat mulia, meski kadang berakhir dalam pengorbanan. Yang kedua, karma dan takdir. Di sepanjang hidupnya, karena dipenuhi oleh penderitaan dan juga kutukan. Namun, karena tidak pernah menyalahkan siapapun atas hidupnya. Di dalam kehidupan ini, kita harus selalu senantiasa menerima apapun kondisi kehidupan kita dan tetap berkarma yang baik dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Ketiga, harga diri dan swadharma. Karena membuktikan bahwa derajat hidup seseorang tidak ditentukan oleh kelahirannya, melainkan melalui tindakan dan juga niatnya. Ia bukan kesatria karena darah, melainkan kesatria karena perjuangannya. Ini adalah ajaran tentang swadharma, tugas hidup sesuai dengan jalan yang kita pilih. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 35 yang berbunyi, Sreya swadharmo wiguna paradharma Swano satitat swadarmi nidana sreya paradharmo yang artinya sesungguhnya lebih baik melaksanakan tugas dan kewajiban sendiri walaupun dilakukan dengan penuh kekurangan dibandingkan melaksanakan tugas dan kewajiban orang lain walaupun dilakukan dengan sempurna. Ketika orang menekuni tugas dan kewajibannya sendiri, maka kematian pun menjadi berkah. Sebab melaksanakan tugas dan kewajiban orang lain itu penuh dengan bahaya. Jadi, karena melakukan dharmanya sebagai seorang kesatria, bukan karena keturunannya, melainkan karena perjuangan dan juga pengorbanannya. Keempat, pengorbanan. Ia telah memberi segalanya mulai dari senjata, waja dan kundala, hingga nyawanya sendiri. Ini adalah bentuk pengorbanan tertinggi di dalam ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang saya cintai, meskipun karena gugur dalam medan peperangan,
namun setelah kematiannya ia dihormati oleh para dewa. Ia mampu mencapai surga karena ketulusannya, pengorbanannya, dan kemuliaan hatinya. Karena tidaklah sempurna, namun ia adalah manusia yang luhur. Ia tidak selalu benar, namun ia selalu jujur pada pilihannya sendiri. Itulah yang membuatnya besar. Jadi sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua dapat belajar bersama-sama dari jiwa besar Karna, yaitu untuk tetap setia meskipun dunia mencibir, untuk tetap jujur walaupun kadang tidak dibuahi oleh kemenangan, untuk tetap berani menghadapi rintangan, untuk tetap sabar dalam menjalani ujian hidup, dan juga untuk tetap memberi meskipun tidak mempunyai apa-apa. Om Santi 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 Om.